حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan. Yang namanya panduan berarti kita harus memahami bagaimana menjadi sesuatu menjadi panduan kalau kita tidak memahami. Adapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara lafaz dan juga maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu secara lafaz, makna itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak berhak untuk menambah menguranginya. Beda dengan hadis, walaupun hadis qudsi sekalipun, hadis qudsi itu adalah secara mana dari Allah, tapi lafadznya yang merancang lafadznya itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini memang memiliki sastra yang super luar biasa, tingkat tinggi. Terkadang kita sulit untuk memahami kecuali dengan bahasa aslinya. Nah, sebetulnya kita kalau ingin memahami Al-Quran dengan sempurna atau minimal bisa memahami dengan makna yang sangat luas, maka harus menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Karena banyak bahasa-bahasa Al-Quran yang sulit untuk diterjemahkan. Jadi kalau kita hanya menganggap bahwa merasa cukup dengan tarjamah, itu saya kira belum cukup. Apakah membantu? Iya, membantu. Tapi ingat, para ulama-ulama tafsir itu sudah memberikan saran kepada kita bahwa sastra Arab atau bahasa Al-Quran itu sebetulnya tidak mampu diterjemahkan dengan bahasa manusia, apalagi bahasa Indonesia. Sama, tidak bisa menerjemahkan kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang maha tinggi. Itu tidak memungkinkan untuk menerjemahkan seluruh kata yang ada dalam Al-Quran. Maka perlu adanya apa? Tafsir. Maka terjemah Al-Quran itu sebetulnya lebih tepat menurut saya adalah terjemahan atau tarjamah salah satu makna dari ayat itu atau dari kata itu. Karena gini, tidak bisa diterjemahkan secara letterlek gitu. Makna harfiahnya gini, hadza ya ini, zalika itu terkadang tidak seperti itu. Contohnya di terjemahan depak kita misalnya, coba bisa dicek nanti ketika di terjemahan zalikal kitabu yang sudah belajar bahasa Arab. Zalika itu di mana-mana artinya yaitu. Tapi coba lihat, cek di terjemahan itu. Artinya adalah Al-Quran ini gitu, kitab ini. Kenapa jadi ini? Nah, nanti kalau orang yang baru belajar bahasa Arab bisa menyalahkan itu. Itu depak bisa bahasa Arab nggak sih? Masa zalika artinya ini kan? Karena makna gitu. Bahkan banyak sekali yang tidak bisa diterjemahkan itu. Kadang redaksi Al-Quran itu simpel, pendek, tapi terjemahnya jadi panjang. Itu keindahannya bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran yang sastra tinggi. Sulit untuk bisa kita pahami secara langsung dengan tarjamah. Maka dari itu, karena kita tidak semuanya memiliki kesempatan untuk mendalami bahasa Arab sebagai sarana untuk memahami Al-Quran, dan tidak cukup bahasa Arab untuk memahami tafsir, untuk memahami Al-Quran, itu banyak sarana. Yang jelas bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sendiri itu ada kosakata yang jelasnya, kemudian ada gramatikalnya, yaitu nahunya, ada sorofnya, ditambah lagi nanti ada balaghahnya. Balaghah itu ada 3 macam, ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Ditambah lagi ada usulul fiqh, ditambah lagi ada namanya usulut tafsir. Nah, itu yang penting. Ditambah lagi dengan ulumul Quran. Sekian banyak sarana itu tidak ya sulit untuk kita, apalagi yang sudah memiliki aktivitas yang padat. Maka dari itu kita harus mengikuti para ulama-ulama atau kajian-kajian yang nanti membahas tentang tafsir. Nah, maka dari itu kita berharap adanya kajian tafsir
yang kita adakan misalkan atau di tempat yang lain, saya berharap itu diikuti, karena ketika kita memahami Al-Quran dengan tafsir, maka pemahaman kita akan sangat mendalam, sehingga maksud dari ayat itu tersampaikan dengan benar kepada kita. Dan sekian banyak tafsir, memang tafsir sesuai dengan hasba tartib mushaf, disesuaikan dengan urutan mushaf. Dan ini memang ketika Allah sudah menurunkan ayat ini, ditempatkan di surat ini ayat sekian, itu pasti itu merupakan wahyu, pasti memiliki satu rahasia yang sangat sangat baik dan sangat mendalam. Pemahaman kita ada istilah munasabah. Nah, munasabah itu artinya ada keterikatan atau korelasinya antara ayat sebelum dan sudahnya dan seterusnya. Jadi kata Imam Ar-Razi, bahkan satu Quran itu sebetulnya antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, satu kesatuan gitu. Nah, kenapa Al-Fatihah di awal? Kenapa Al-Baqarah setelahnya? Kenapa setelah Al-Imran dan seterusnya? Tapi di sisi lain kita meniti sejarah atau melihat sejarah turunnya Al-Quran juga sangat penting. Ketika kita mempelajari tafsir, tetapi suratnya itu sesuai berdasarkan turunnya surat. Jadi kenapa surat yang pertama itu bukan Al-Fatihah, tapi kenapa surat Al-Alaq? Nah, ini kita mendalami tafsirnya sekaligus mendalami ada sirah apa di balik itu. Ini menarik. Jadi inilah panduan saat Rasulullah berdakwah, dan itulah step by stepnya itu, yaitu sesuai dengan turunnya surat itu. Maka dari itu kita mengadakan tafsir hasba tartib nuzuli, sesuai dengan urutan turunnya surat, agar kita sedikit mengetahui gambaran kondisi saat ayat itu turun. Menarik. Kenapa Al-Alaq itu di situ? Kenapa ayat pertama Al-Alaq? Kemudian kenapa yang kedua Al-Qalam? Kenapa tiga kemudian Muzammil? Kemudian keempatnya kenapa Al-Mudaththir? Dan seterusnya. Di balik dari setiap surat itu ada sirahnya, ada kisah yang menarik. Maka dari itu saya mengajak kepada kawan-kawan semua, mari kita sama-sama belajar. Kalau selama ini mungkin kita belajarnya sesuai dengan urutan di dalam mushaf, coba kita gali lewat sejarahnya, tafsir sesuai dengan urutan surat. Semoga kita bisa istiqomah dan semoga kita bisa mendalami sehingga kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mempraktekkan, terutama para da'i. Para da'i ketika kita pahami sesuai dengan turunnya surat, maka kita akan mengetahui step apa, tahapan-tahapan apa dalam kita berdakwah, mengajak orang menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga membantu dan semoga Allah berikan istimewa kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.